Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Masih sehat atau sudah lesu? Sehat. Sudah sehat. Apa sudah main HP? Belum? Belum. Sudah makan? Sudah. Makannya apa? Nasi. Kasih dari pemerintah. Apa menunya? Nasi. Nasi apa lagi? Berarti masih segar ya? Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk? Kalau masih ngantuk cuci muka di luar. Kalau masih ngantuk cuci muka dulu. Ya? Ada yang ngantuk? Kamu mau tidur? Boleh tidur boleh. Boleh kalau mau tidur boleh. Tapi sepulang sekolah. Kalau sekarang belum boleh gitu. Oke, Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang macam-macam kecerdasan artifisial. Iya. Sekarang anak-anak masih ingat tidak apa yang Pak sampaikan di pelajaran yang sebelumnya? Coding tentang apa? Tentang mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin yang bisa beradaptasi, yang bisa berpikir sendiri dan mengambil keputusan. Kalau mesin yang cerdas, mesin yang cerdas adalah mesin hanya satu tujuan. Apalagi tidak bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Sudah paham tadi ya? Apa contoh-contohnya mesin cerdas? Atau apa? HP. Apalagi? Laptop. Apalagi? Hah? Nah sekarang Pak tanya, kalau ini apa namanya? Kalau ini cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Non cerdas apa non cerdas ini? Non cerdas. Kenapa non cerdas? Iya, karena harus diperintah, bukan dulu besarkan volumenya. Itu namanya mesin non cerdas. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Bapak ada sedikit video, kita buka sama-sama. Coba kita lihat sama-sama. Ini cuma 2 menit sampai 3 menit. Apa yang kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur hingga beraktivitas, semakin dipengaruhi oleh teknologi. Salah satu teknologi yang ingin tak terpisahkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Mari kita lihat bagaimana AI telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pernahkah Anda menggunakan Siri, Alexa, atau Google Assistant? Mereka adalah contoh sederhana dari AI yang membantu kita mengatur jadwal, memainkan musik favorit, atau bahkan menjawab pertanyaan, semuanya dengan perintah suara. Pernahkah Anda merasa YouTube atau Netflix mengetahui apa yang ingin Anda tonton? Itu adalah hasil dari AI yang menganalisis kebiasaan menonton Anda dan memberi rekomendasi berdasarkan preferensi. Di dunia yang lebih canggih, AI juga digunakan dalam mobil otonom. Mobil-mobil ini dapat mengemudi sendiri dengan menganalisis data dari sensor dan kamera untuk menghindari perintangan dan membuat keputusan secara real time. AI juga mempengaruhi cara kita berbelanja. Ketika Anda membeli sesuatu di Amazon atau berbelanja di situs e-commerce lain, AI menganalisis pilihan Anda dan merekomendasikan produk yang mungkin Anda suka.
AI juga hadir dalam dunia kesehatan, membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat dengan analisis gambar medis atau data pasien. Bahkan di rumah, AI semakin memudahkan kehidupan kita dengan perangkat pintar seperti termostat atau lampu otomatis. AI dapat mempelajari kebiasaan Anda dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. Dari asisten virtual hingga mobil otonom, kecerdasan buatan telah merubah banyak aspek kehidupan kita. Dengan AI, dunia kita menjadi lebih cerdas, lebih terhubung, dan lebih efisien. Jadi, bagaimana Anda menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh sedikit AI atau kecerdasan artifisial. Apa tadi contohnya yang di dalam video? Apa? Kecerdasan apa yang ditontonkan di dalam video itu apa contohnya? Apa? Google. Apa lagi? Hah? Siri, apa lagi? Alexa, apa lagi? YouTube. Masih ada lagi nggak? Netflix. Apa lagi? Mobil cerdas, televisi cerdas. Iya nggak? Ada nggak di TV itu? Ada nggak? Itulah kecerdasan artifisial atau AI yang selama ini mungkin banyak yang belum tahu apa kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu banyak keuntungan kita memakai AI, tapi banyak juga kerugiannya. Sebenarnya juga banyak. Jadi nanti kita harapkan setelah mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti, kalian bisa menjelaskan 7 macam teknologi kecerdasan artifisial, menyebutkan minimal 2 contoh aplikasi atau AI yang ada yang sudah kita pelajari, kemudian menyajikan hasil dalam bentuk gambar atau lukisan atau apa namanya ya, peta pikiran. Kemudian menuliskan refleksi singkat tentang KA itu sendiri. Nanti di dalam kelompok Bapak akan mengasih tugas. Di dalam kelompok kalian akan membuat mind mapping atau namanya ringkasan, tapi secara apa ya, dibuat secara menarik biar kalian selalu ingat tentang itu ya. Nah, tadi di depan sudah Bapak sampaikan, di akhir pelajaran nanti Bapak harap bisa menjelaskan 7 macam kecerdasan artifisial. Nah, ini ada video lagi ya, sedikit tentang kecerdasan artifisial. Kalau tadi contoh-contohnya, apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau pokok AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan menunjukkan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebingungan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur Giftlist pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa mengenal konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce,
Rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Danforth dan diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengambil bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan event yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengetahui rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan,
AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Kerja kita, dari ilmu, kreativitas. Nah, itu tadi macam-macam AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan aktivitas. Kalau sebelumnya kan mesin cerdas dan non cerdas. Yang kita bahas ini adalah mesin cerdas. Jadi mesin cerdas itu ada beberapa macam, ada 7 macam mesin cerdas. Ya, kita bahas. Yang pertama adalah Natural Language Processing atau NLP. Ini cara kerjanya mampu memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Fungsinya menerjemahkan otomatis chatbot analisis dokumen. Kemudian contohnya ada Google Translate. Nah, ini contohnya yang di pelajaran kemarin adalah apa? Google Translate, apalagi? Siri, apalagi? Alexa. Itu bisa digunakan. Itu salah satu jenis AI yang ada di kecerdasan buatan atau NPL. Itu adalah berfungsi untuk menerjemahkan otomatis. Ya. Jadi contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu pakai Google Translate bisa. Pakai Outlook juga bisa. Ya. Jadi kita secara otomatis bisa belajar di situ. Kemudian yang kedua adalah speech record atau yang diterapkan pada kata-kata yang diucapkan. Fungsinya adalah asisten virtual layanan perbankan berbasis suara. Contohnya apa? Siri, Google Assistant, Alibaba Go. Pernah buka WA? Pernah chat dengan AI? Ada yang bawa HP? Coba dibuka HP-nya, nggak apa-apa, buka HP-nya. Yang bawa HP buka, boleh dibuka HP-nya. Kita coba buka WA kita. Di situ ada Google Assistant. Kalau yang belum ada Google Assistant berarti HP-nya masih lama. Itu sudah ada WA, sudah diperbarui, bisa dibuka. Coba aja. Kita bisa chat dengan AI. Apapun yang kita tanyakan di situ, dia pasti jawab. Apapun yang ditanyakan di situ, dia pasti bisa jawab. Coba contohnya. Contohnya, ada nggak yang bawa coba? Mana? Kalau mana yang berani? Ini mana AI-nya? Nah ini. Coba kamu tanya apapun di sini, dia pasti jawab. Coba. Nah, pasti jawab. Kamu tanya apa? Hewan apa yang garang? Itu adalah hewan yang kenal garang. Nah, di situ kita bisa belajar dari Google Assistant itu bisa. Ya, kita bisa belajar di situ. Apapun yang kita tanyakan, pasti dijawab sama dia. Tergantung kita bagaimana kita bertanya di situ. Ya. Bagaimana kita bertanya di situ dan memerintahkan
Google AI tersebut atau asisten itu. Ya, semakin jelas kita tugaskan sama dia, semakin spesifik atau semakin jelas jawaban yang dia berikan. Ya. Contohnya ya, tadi hewan apakah yang garang? Google Assistant masih banyak dia menjawabnya, karena tidak spesifik atau tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi kita menginginkan hewan yang buas tapi ukurannya kecil dan ada di wilayah Indonesia. Coba ditambahi hewan yang garang yang bertubuh kecil yang ada di Indonesia, pasti dia jawabnya sedikit. Dia lebih sempit lagi jawabannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau cuma ditanya hewan apa yang buas, dia bebas jawabnya. Banyak pasti jawabnya. Coba dicari hewan apa yang buas dan berukuran kecil di wilayah Indonesia, pasti sedikit jawabannya. Beda dengan yang kita tanyakan hewan apa yang buas, beda jawabannya. Padahal tujuan kita sama, mencari hewan yang buas. Ya. Kemudian ini yang jenis AI yang kedua ya, kecerdasan artifisial atau mesin cerdas yang kedua. Kemudian ini ada jenis KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan yang ketiga adalah image recording dan processing. Dapat mengenali wajah, tulisan tangan dan gambar. Pernah lihat contohnya? Pernah lihat contohnya? Kalau kita biasanya buka kamera, ya, membuka kamera, itu ada panduan kotak kecil di wajah kita. Itu dia menghitung ada berapa orang di situ. Ya, kalau kita buka kamera yang sudah canggih ya, HP yang sudah bagus, itu bisa terdeteksi ada berapa wajah di dalam sana, laki-laki atau perempuan, itu bisa deteksi. Ya, kemudian di pencarian, di pencarian, kamu foto ya, di pencarian Google, ya, kamu cari gambar buku ini semuanya, di situ keluar banyak jenis-jenisnya. Ya, itu tujuannya adalah memindai paspor mobil rekaman deteksi atau penipuan. Jadi di situ kalau ada foto kamu sama, dicoba cari di Google Chrome, ada nggak Google Chrome di HP kamu? Buka Google Chrome di HP, ketik di pencarian berupa foto, coba kamu foto teman kamu, ada nggak di dalam situ? Ada nggak di dalam Google? Salah satu aja, coba kamu foto dia dulu di ini, di mana contoh? Nah ini kita bisa ini. Ada nggak yang pencarian di kamera? Nah ini coba deh. Coba foto apa hasilnya jalan? Nah ini hasilnya. Nah di gambar tersebut diambil dari buku. Sesuai tidak dengan keinginan kamu. Itu salah satu keunggulannya, bisa mendeteksi gambar apakah itu, ya bisa. Nanti yang tidak bisa tanya yang sudah coba. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah autonomous agent atau yang bekerja mandiri tanpa kendali manusia. Kegunaannya adalah kendaraan pintar, robot rumah tangga, drone militer. Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Robot rumah tangga asisten. Kalau di sini belum ada ya. Kalau di luar negeri banyak. Robot yang suka membersihkan, ya, robot yang nyuci, ya kan? Ya, mobil yang bisa dikendari sendiri. Padahal zaman dahulu kala, kalau kita lihat mobil tidak ada orangnya, jalan sendiri, kita heran. Ya kan tidak? Itu dikatakan mobil itu ada hantunya, padahal tidak. Itu dikendalikan oleh manusia dari jauh atau
diberi perintah supaya dia berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang menjaga. Kalau sekarang tidak aneh lagi kalau ada mobil yang bisa jalan sendiri, ada motor yang jalan sendiri, itu tidak aneh lagi, sudah biasa. Karena ada kecerdasan buatan atau AI ini, ya, itu adalah jenis AI yang keempat. Ini hampir sama dengan jenis yang ketiga tadi. Oke, kemudian kita lanjut ke yang keenam adalah menganalisis data berdasarkan untuk membuat prediksi. Fungsinya adalah prediksi pasar saham, diagnosis medis, kota pintar. Nah, ini tadi ya mesin kecerdasan yang dibuat untuk mendeteksi suatu data. Contohnya apa? Mesin scanner yang ada di rumah sakit. Itu ya, tahu nggak? Di rumah sakit ada mesin scanner untuk mendeteksi apa namanya penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita. Itu termasuk KA yang digunakan di dalam rumah sakit atau kedokteran. Itu jenis KA yang datang ini prediction. Ya, coba buka di HP kamu. Itu ada tidak perakiraan cuaca untuk hari ini? Ada tidak? Mendung atau hujankah atau panaskah? Ya, itu adalah salah satu jenis AI yang digunakan untuk memprediksi suatu benda atau data. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan atau kreativitas artifisial atau generatif AI. Nah, di poin yang ketujuh inilah yang bisa kita manfaatkan untuk pendidikan atau pembelajaran di dalam pendidikan. Ada menciptakan konten baru, gambar, musik, teks, dan video atau sebagainya. Kenapa Bapak bisa katakan jenis yang ini yang bisa kita gunakan untuk digunakan dalam pembelajaran atau pelajaran di sekolah? Contohnya adalah ini yang paling sering digunakan adalah GPT. Kenapa tidak GPT? ChatGPT buat apa? Mencari informasi. Di situ sebenarnya bisa untuk mengerjakan tugas di sekolah kamu. Sudah pernah pakai? Belum pernah. Nah, sekarang kita coba gunakan ChatGPT itu untuk mengerjakan tugas yang ada di sekolah kita. Kita ada tugas di sekolah. Kita kerjakan pakai ChatGPT. Bisa atau tidak? Ya, bisa tidak itu? Jelas tidak ini? Datang tidak? Nah, ini adalah tampilan dari ChatGPT. Ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah. Ini adalah lambangnya ini. Ini lambangnya dari ChatGPT. Kita langsung apa namanya? Yang ada di buku yang punya HP coba dibuka. Ini coba masukkan ini alamatnya. Di Chrome dibuka, di Google Chrome buka, pakai ini alamatnya juga.
Kita coba, kalau sudah ada simbol yang tadi, simbol ini berarti kita sudah bisa pakai ini. Sudah ada? Sudah. Coba masukkan ini yang bawah ini. HTTPS. Ini ya, kita coba ini. Buka ini. Ketik di Google sudah ada. Sudah? Sudah ada logonya ini? Bisa? Ah ya. Apa? Ya. Nanti besok aku. Sudah? Bisa semua? Tapi ingat ya, ini jangan disalahgunakan. Ya, mentang-mentang ada ini nanti di rumah PR kerjakan pakai ini semua, jangan, nggak boleh. Ya, kita harus bisa membatasi mana yang kita pakai ini, mana yang tidak. Itulah salah satu keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya apa? Memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas sekolah. Kerugian kita apa? Kita jadi malas. Apalagi? Nah, kita jadi bodoh. Kenapa? Ya yang begitu cuma bukan kalian. Yang bekerja adalah mesin. Ada. Nah, sudah semua tampilan seperti ini. Sudah ya? Kapan sudah? Coba kita ketik ya di dalam sini. Ini ada tugas matematika sebenarnya ya. Hasil dari 50 dikali 5 adalah, kira-kira dia bisa jawab nggak ini? Bisa tidak? Kapan sudah coba ini? Kita kerja mana itu ada anak-anaknya, kita kerja. Dia bisa jawab nggak kira-kira? Nah, 50 dikali 5 sama dengan 50 dikali 5 dibagi 2. Oh, ada bagi 2-nya? Oh, ini jalan panjang ya? Itu sama aja dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Hasilnya ini. Jadi hasilnya adalah 205. Kita coba cari yang lain lagi. Apa contohnya? Boleh dicoba di Google ChatGPT, boleh dicari. Sudah. Benar tak 250? Kita coba cari yang lain lagi. Hasil dari apa di panjang itu? Sudah? Sudah? Jawabannya sama nggak dengan ini? Ini kamu semua. Ini kenapa jadi susah kayak gini? Hah? Ya mudah. Bisa memahami ini? Dari mana 120? 30 kali 4. Jadi ini? Satuannya.
Artinya 37 dikali 4 sama dengan 140. Itu kita bisa gunakan ChatGPT itu untuk mengerjakan tugas yang dari sekolah. Ya. Coba kalau kita tuliskan hasil dari 37 dikali 4 sama dengan hasil perhitungan apa bedanya? Kan sama-sama 37 kali 4. Tapi hasilnya sama kan? Ini pendek. Yang tadi Pak, apa bedanya? Bapak tampilkan yang tadi ya. Sama kan jawabannya? Tapi bedanya di mana? Ini langsung ada hasilnya. Yang ini ada jalan. Perbedaannya di mana ini? Nah, artinya apa? AI itu bisa kita gunakan asalkan perintah kita jelas. Contohnya tadi, yang tadi hewan apa yang buas? Masih banyak hewan yang buas. Tapi kalau dibahas lagi, hewan apa yang buas dan kecil berada di negara Indonesia? Jawabannya pasti sedikit. Coba aja dicari di situ. Hewan kita contoh lagi ya. Contoh hewan yang terbang. Contoh hewan yang bisa terbang. Itu jawabannya. Burung, kelelawar, serangga. Ini adalah contoh hewan yang bisa terbang. Kalau kita kasih perintah yang lain lagi, yang lebih spesifik lagi atau lebih jelas lagi, jawabannya pasti beda. Contohnya ya, contoh hewan yang bisa terbang. Yang keluar di malam hari. Ini pasti jawabannya beda. Kan kita sama-sama. Nah, beda nggak jawabannya? Padahal pertanyaannya sama loh. Pertanyaannya sama, hewan yang bisa terbang. Cuma bedanya kita spesifikkan lagi, kita jelaskan lagi adalah hewan yang keluarnya di malam hari. Ya, jawabannya beda. Padahal sama-sama bisa terbang hewan. Ya, artinya apa? Semakin kita jelas pertanyaan itu, semakin dia jawab dengan tepat atau benar. Kalau pertanyaan kita masih salah, ya buat mereka. Contohnya tadi ada lagi peta atau map. Jadi itu memudahkan kita, tapi merugikan kita juga bisa. Ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, selesai sudah materi kita hari ini ya. Macam-macam kecerdasan buatan atau kecerdasan arti. Ada berapa tadi jenisnya? 7. Ingat tidak? Nah, ingat tidak? Coba nanti gunakan ChatGPT kamu untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Ya. Ini Bapak bagi dalam kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Bapak sudah mempersiapkan untuk tugasnya. Ini ya. Ini. Ada 3 tugas, ya. Ada jenis atau AI ada 3, yaitu Google Terjemah atau Translate, ChatGPT, dan Google Translate. Nanti setiap kelompok membuat poster atau mapping, atau kita buat dalam bentuk yang lain, kita dalam bentuk apapun itu, yang penting kita ingat untuk kedepannya. Serta contoh dari KA yang telah dipelajari. Ya. Jadi nanti satu kelompok dia akan menjelaskan apa fungsi dari ya salah satu dari 3 ini kita acak. Jadi belum tentu ini dapat ChatGPT, yang itu dapat ChatGPT belum tahu. Kita acak yang ini, ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak bagikan dulu tugasnya. Kita kelompok. Oke, sudah? Tulis nama kelompoknya dulu sebelum kita acak tugas apa yang harus kamu buat. Tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok apa? Tulis nama kelompoknya dan nama anggotanya. Tulis nama-nama anggota yang ada di kelompoknya itu. Iya, tulis namanya. Ini kan nama kelompok 1, ini nama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Nama anggotanya siapa? Nama anggotanya di sini. Ini nama anggotanya siapa? Ya. Untuk 3 ini nama anggotanya. Kamu, dan semua di sini. Ini ada nama. Nah, ini buatnya. Lagi-lagi. Bukan di nomor. Enggak usah dicipta jawab. Ini kan satu nama satu. Ini kan ada 6 ini. Banyak kan? Ini nama pasangan di satu lagi sini. Mandai kan kamu. Lebih itu kan. Dan kamu juga. Sudah? Kita ajak ya, kita ajak. Nanti kelompok pertama apa tugasnya? Tugasnya adalah tentang fungsi apa dari Google Map, ChatGPT, dan Google Translate. Kalian tuliskan apa fungsinya. Tulis dari fungsi dari ini nanti kelompok 1 ya. Kita ajak dulu kelompok 1 adalah tugasnya adalah membuat apa? Nah, kelompok 1 adalah membuat
Apa itu fungsi dari Google Map? Kemudian kelompok 2, gunakan ChatGPT yang kamu punya. Nah ini, nah ChatGPT yang kelompok 2 ChatGPT. Ya, berarti yang kelompok 3 adalah Translate. Ini jelas Google Translate nomor 1. Kelompok 3. Apa fungsi dari Google terjemah atau Google Translate? Gunakan ChatGPT kamu. Gunakan ChatGPT kamu, apa fungsi dari tugas kamu? ChatGPT bukan itu, nah. Gunakan ChatGPT kamu, apa fungsi dari Google Map? Apa? Dapat? Waktunya habis, udah lama ini. Ayo. Iya, karena kan di ChatGPT itu. Nah, benar. Ayo, fungsikan HP kamu. Ingat, tapi ChatGPT itu jangan digunakan untuk yang lain. Kalau udah ada pelajaran, jangan dipakai ya. Ya? Ketemu? Sudah, nomor 1. Apa fungsinya? Apa fungsi dari Google Map? Apa fungsi dari Google Translate ya? Itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Berapa? Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ada yang lain? Ada yang bacakan, ada yang cepat. Ada yang baca, ada yang nulis. Yang lain mendengarkan. Sudah. Berapa ini? Ada 5. Oke. Sudah. Berarti kelompok 3 yang belum selesai. Masih banyak? Nah, sambil menunggu ya. Kelompok 1 coba maju ke depan. Bacakan hasil dari kerja kamu ini apa.
Nanti gantian kelompok 2 dan kelompok. Yang lain dengarkan biar tahu apa itu fungsi dari apa tadi kelompok 1? Google Map. Apa fungsi dari Google Map? Memberikan petunjuk arah, juga menemukan tempat. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Ya, betul. Ada yang kurang nggak ini kira-kira? Fungsi dari Google Map. Kelompok 2 coba bacakan ini kelompok 2. Belum kelompok 3. Ini ambil kuncinya biar nah, bacakan yang kelompok 2, yang lain dengarkan ya. Oke, sudah, dulu. Sudah kelompok 3. Ya, sekarang aja kelompok 3. Ya, bacakan yang kelompok 3. Membantu komunikasi lintas bahasa memudahkan orang yang berbicara bahasa Sunda untuk saling memahami, misalnya dalam menyatakan email ataupun Intinya Google Translate itu untuk memudahkan kita mengenali atau mengetahui bahasa lain. Nah, betul. Jadi sudah paham semua ya apa fungsi dari apa tadi Google Map ya? Apa fungsinya? Menemukan arah sesuai aturan. Apa lagi? Menemukan tempat. Apa lagi? Menemukan tempat dan kondisi jalan. Kalau ChatGPT apa gunanya? Fungsinya apa? Kelompok 2. Apa tadi? ChatGPT apa fungsinya? Apa fungsinya? Tidak tahu. Iya. Intinya AI atau kecerdasan buatan itu dibuat untuk kita manfaatkan. Tapi banyak kelemahannya dan banyak keunggulannya. Jadi sebisa kita menggunakan alat tersebut. Catatan penting, KA generatif app ini paling populer karena mampu menciptakan konten baru. Apa artinya? Jadi sebenarnya dengan AI itu atau kecerdasan buatan kita bisa buat sesuatu yang baru. Contohnya apa? Seperti ChatGPT, kita bisa gunakan itu untuk membuat gambar sesuatu yang baru. Buat gambar baru. Contohnya, buatkan saya logo dengan kata-kata ini. Buatkan sama ini. Coba nanti dibuat di rumah, dicoba di rumah, atau Bapak kasih contoh satu ya. Ini Bapak perintahkan, buatkan saya logo dari kata mempersembahkan. Nih, ya.
Nih, Bapak kasih contoh ya. Apa kata-katanya? Buatkan saya logo dari kata mempersembahkan. Coba kita bisa tidak membuatkan logo? Bisa. Tapi agak lama karena prosesnya ini lama ini. Ini masih mudah. Nanti di rumah bisa dicoba sendiri. Tapi gunakan dengan bijak. Jangan sembarangan kita pakai. Ya. Contohnya ada PR dari sekolah ada PR. Kerjakan di rumah pakai ChatGPT. Itu pasti tahu gurunya. Ya, gurunya pasti tahu. Jadi gunakan ChatGPT itu dengan bijak. Atau mungkin gurunya sudah tahu kalau di rumah pakai ChatGPT. Nah ini adalah salah satu contoh ya baru kita suruh membuatkan logo dari kata-kata mempersembahkan ini. Ini logo mempersembahkannya ini. Ini logonya baru. Pernah lihat ini enggak kamu? Di mana? Di mana pernah lihat ini coba? Bapak mau tanya. Di mana pernah lihat ini? Di mana pernah lihat logo ini? Pernah tidak? Ini nih logo yang baru, belum pernah ada yang buat, belum pernah ada yang tahu ini apa, logo apa ini, belum ada yang tahu, karena dia baru. Itu fungsinya, ya. Ya, sudah habis setelah materi kita habis, mau dicatat nggak ini? Mau ada catatan apa enggak? Ini catatan penting buat kita. Ya. Ada banyak macam kecerdasan yang digunakan di dunia nyata, kemudian KA membawa manfaat besar, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita gunakan dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Jadi intinya kita diciptakan kecerdasan buatan itu untuk membantu kita atau meringankan beban kita dalam beraktivitas. Jadi jangan salah gunakan. Ya. Kalau disalahgunakan itu bisa, cuma kita yang gunakan. Semua tugas kita pakai ChatGPT untuk menyelesaikan. Kita sendiri yang rugi. Kita tidak tahu apa-apa. Kita dibodohkan dengan ChatGPT. Ya. Nah, sebagai tugas kalian nanti di rumah, ya, tugas di rumah nanti, tuliskan 5 contoh kecerdasan buatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam bekerja. Tuliskan, Bapak ulangi ya, tuliskan 5 contoh kecerdasan buatan yang digunakan cepatan ya untuk memudahkan, membantu atau memudahkan manusia dalam bekerja. Ya, tugas itu cari di rumah. Coba nanti gunakan ChatGPT itu di rumah. Bisa tidak kalian gunakan di rumah? Jadi intinya gunakan perangkat itu sesuai dengan fungsinya. Jangan buat aneh-aneh. Kenapa di sekolah itu tidak boleh bawa HP? Karena HP itu bisa dimanfaatkan buat mengerjakan tugas kalian. Makanya dari disuruh pakai HP. Kalau di rumah PR, kalau Bapak ya tidak tidak ada PR di rumah. Semuanya dikerjakan di sekolah. Kenapa? Di rumah bisa dikerjakan pakai ChatGPT. Kalau kita buat soal di rumah, itu tadi bukan kalian yang mengerjakan, bukan orang tua, tapi AI atau kecerdasan buatan. Kalau kita buat soal di sekolah,
Kalau kita buat tugasnya di sekolah, dikerjakan di sekolah, ya. Di rumah baru dicari lagi mana yang paling benar, mana yang benar. Ya. Bisa dipahami? Paham? Ada yang mau tanyakan? Berhubung materi kita kan sudah habis, jadi Bapak harap pesan Bapak sama kalian, gunakan kecerdasan buatan itu sesuai dengan peruntukannya, jangan dibuat untuk yang tidak benar. Ya. Gunakan sesuai dengan fungsinya dan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti ChatGPT tadi, kita bisa gunakan itu untuk membantu kita dalam menjawab tugas yang diberikan. Tapi jangan langsung dibuat semua. Masih intinya ya, yang ada di ChatGPT itu cuma buat panduan kita, cuma buat tuntunan kita, cuma buat untuk memudahkan kita apa lo jawabannya. Tapi kata-katanya kita buat sendiri. Jangan muncul yang di ChatGPT. Ya? Paham? Baik, Bapak Hasan cukup sekian. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.